Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali lagi bersama saya teman-teman Parigi Podcast, Roni Saputra di channel Parigi Podcast. Dan spesial hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kita sangka-sangka ini memenuhi undangan kita untuk hadir di channel Parigi Podcast. Sesuai dengan pamflet yang kita sebarkan baru-baru saja, karena memang ini secara mendadak beliau juga masih banyak agenda-agenda yang lain, kita bisa menghadirkan beliau langsung di studio Sederhana Parigi Podcast pada hari ini. Langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Irwan. Selamat datang Pak di channel kami Pak. Iya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah datang. Jadi sekedar informasi, Pak Irwan ini merupakan Ketua PDK Kosgoro Sulawesi Tengah Pak ya. Iya, Ya, jadi alhamdulillah. mungkin sebentar sekitar 15 menit atau mungkin 20 menit ke depan kita akan berdiskusi, berdialog terkait apa itu Kosgoro, peran-peran Kosgoro untuk masyarakat, kemudian apa tujuan dari cita-cita seorang Irwan Lapata melalui Kosgoro ini. Oke, langsung saja Pak, mungkin sehat Pak? Kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat dan harus sehat. Sudah berapa hari di Parigi ini Pak? Alhamdulillah 1 hari. Baru 1 hari ya Satu Pak. hari. Ini kita bicara Kosgoro Pak. Mungkin kalau untuk dari lingkup orang tua kan lebih familiar karena memang Kosgoro ini Iya, salah satu organisasi yang cukup lama dari Iya. 1957 Pak ya. Benar, benar. Kemudian sampai dengan saat ini makin eksis lagi apalagi di tangan Pak Irwan Lapata. Kemudian Hmm, ini kan melihat sekarang anak muda ini lagi gaungkan sosial media dan mereka benar. banyak belum paham terkait Kosgoro ini. Iya, Sebulan terakhir Kosgoro di Parigi Moto ini sangat aktif. Jadi teman-teman mungkin bertanya apa itu Kosgoro? Mungkin Pak Irwan bisa informasikan sedikit terkait sebenarnya Kosgoro itu bagaimana Pak? iya. Oke, makasih banyak ini Dinda. Iya, Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada siap. podcast Parigi. Sama-sama Pak. Alhamdulillah mengundang kami di sini dan tentunya saya sangat berterima kasih melalui media ini Iya, saya bisa bertemu dan berkomunikasi mungkin dengan teman-teman yang ada di ruang media ini. Nah, tentunya Kosgoro ini sebenarnya dia adalah bagian dari afiliasi sebenarnya. iya, Kosgoro ini adalah ormas. iya, Ormas, jadi siapapun yang bisa masuk ormas ini. Apakah dia pegawai negeri sipil, apakah dia swasta, birokrasi dan lain sebagainya. Siapa saja bisa. Para petani dan siapapun bisa masuk. iya. Hanya saja memang afiliasi Kosgoro ini berafiliasi pada salah satu partai. Oh iya, Partai politik Golkar. Itu yang pertama mungkin perlu diketahui. Nah, kemudian organisasi ini adalah ormas pendiri, ya, oh ormas iya. pendiri Partai Golkar. Hmm. Sehingga dia menjadi sayap dan menjadi kekuatan. Memang organisasi ini sebenarnya di Sulawesi Tengah itu sudah lama. Ya, di Parigi juga sudah ada. Hanya mungkin pada saat itu ya kalau macam balon lampu mungkin dia agak redup. Agak redup. Kalaupun dia menyala belum menerangi penuh. Iya. Alhamdulillah sekarang lampu itu kita hidupkan dan insya Allah dia akan bisa terang dan menerangi Iya. wilayah Sulawesi Tengah. Berarti Kosgoro ini sudah lama adanya Pak ya? Sudah lama. Cuman sudah lama. memang mungkin belum terlalu aktif dan Iya. sekarang Pak Irwan di dalam lagi Alhamdulillah. berusaha untuk menyalakan lampu-lampunya Pak biar Iya, alhamdulillah. semua bisa tahu. Bisa Terus terang, ini benar. terkait dengan Kosgoro Pak. Sebenarnya tadi selain berafiliasi sebagai partai politik, kemudian juga itu salah satu ormas pendiri partai politik. Iya. Dan sampai saat ini kan sudah ada partai politiknya juga. Iya. Dan sampai saat ini sebenarnya Kosgoro ini bergerak di bidang apa khususnya ya Pak? Oke. Ya, makasih. Mungkin karena dia ormas, tentu dia bergerak di bidang kemasyarakatan. Nah, antara lain sebenarnya acuan-acuan program ini selalu sama dengan daerah, mengacu kepada RPJM nasional, RPJMD provinsi, RPJMD kabupaten itu sendiri. Nah, Kosgoro juga tentu mengacu ke format yang sudah ditentukan di pusat sampai ke titik bawah dengan melihat kondisi daerahnya. Misalnya begini, ada 3 nilai yang paling penting di dalam Kosgoro itu sendiri. Yang pertama adalah semangat, ya, semangat pengabdian, itu yang paling utama. Iya. Karena 3, semangat pengabdian, semangat kerakyatan dan semangat solidaritas. Iya. Ketika bicara pengabdian, tentu ada kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat dan rakyat. Kemudian pengabdian kepada masyarakat dan rakyat ini bisa diartikan juga bahwa program-program pemerintah yang ada, baik pusat, provinsi maupun kabupaten itu harus Kosgoro masuk di ruangnya untuk membangun kerjasama. Iya. Ini di sini ruang-ruang pengabdian. Tentu pengabdian yang dimaksud adalah pengabdian kepada rakyat, Oh iya. pengabdian kepada orang-orang kecil yang memang harus dikomunikasikan tentunya. Karena di Kosgoro ini mulai pusat, provinsi ini rata-rata di dalamnya ada birokrasi, ada pengusaha, Iya. dan ada juga para petani-petani profesional tentunya Iya. yang sudah punya kekuatan ekonomi,
Misalnya mereka bisa menjadi penyangga kekuatan ekonomi sendiri, mendistribusi kekuatan ekonomi sendiri sampai ke titik yang paling bawah. Nah, tentunya dalam program secara nasional ini saya pikir hampir sama ke bawah, karena ujung tombak itu kabupaten, karena dia yang menguasai titik wilayahnya. Nah, tentu terkait dengan program pengabdian tadi, tentu pengabdiannya kepada rakyat berkaitan dengan program pemerintah. Kita harus sinergi. Nah, di pemerintah misalnya ada urusan-urusan usaha mikro, kecil, menengah, urusan pertanian dan lain sebagainya. Nah, di Kosgoro juga itu ada pemberdayaan, misalnya bidang pemberdayaan petani nelayan. Ketika bicara petani, dia juga tidak hanya petani umumnya, tapi petani yang spesifikasi juga nelayan itu disebut petani. Jadi seperti itu ruangnya. Jadi program-program inilah yang harus bersinergi. Jangan pemerintah yang bersinergi, kita Kosgoro yang bersinergi mencari ruang dan bentuk ke dalam ruang pemerintah. Berarti kita wajib menjadi mitra pemerintah. Berarti tidak terlepas Kosgoro ini sebenarnya peran tujuan utamanya itu untuk masyarakat juga, Pak ya? Iya, benar. Terkait dengan itu juga, saya rasa bagus, menarik terkait bicara pertanian, perkebunan. Kita juga mengingat Parigi Motong ini daerah yang cukup panjang. Benar. Kemudian daerah perkebunan juga bisa dikategorikan banyak, apalagi laut kita panjang kan. Iya, benar. Dari 23 dari Sausu sampai dengan Molosipat. Kalau untuk melihat itu, Pak, Kosgoro melihat daerah khususnya Parigi Motong yang kita bicara Parigi. Parigi Motong melihat potensi-potensi itu sebenarnya Kosgoro apa yang bisa ditawarkan atau mungkin Kosgoro bisa melakukan apa terkait itu. Makasih. Sebenarnya Parigi Motong ini adalah daerah yang paling kaya sebenarnya. Sangat kaya. Kenapa saya bilang kaya? Di dalamnya ini ruang agribisnisnya besar. Ketika kita bicara agribisnis, di dalamnya ada pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan usaha mikro, kecil, menengah, termasuk ada penambahan ruang tambang. Betul. Nah, saya pikir mungkin Bupati di sini sudah mendesain semua. Insya Allah Pak Bupati sudah mendesain. Tapi saya dalam pikiran dan perspektif saya sendiri, dalam gagasan saya sendiri, bahwa ketika ibu kota negara dari Jakarta berpindah di Kalimantan. Jadi ketika ibu kota negara berpindah dari Jakarta ke Kalimantan dengan ditetapkannya undang-undang pemindahan ibu kota di tahun 2004 nanti, Sulawesi Tengah dalam hal ini Parigi Motong mempunyai posisi sentral. Betul. Kenapa? Karena jarak antara Kalimantan dan Parigi ini sangat dekat. Kemudian ketika berpindahnya ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, otomatis tidak mungkin para petani, peternak, pengusaha-pengusaha lainnya dari Jabotabek, Sumatera, Jawa, Bali mau masuk juga di Kalimantan. Bukan berarti tidak bisa. Hanya saja mereka sudah ada porsi ruang tersendiri di Jakarta. Nah, hal inilah yang akan kita manfaatkan, di mana poin Sulawesi Tengah menjadi daerah baru, menjadi penyangga ibu kota negara. Nah, Parigi mempunyai peran sentral. Katakanlah kita bicara hasil perikanan, apalagi hasil perkebunan. Di sini durian dan lain sebagainya. Ini menjadi ikon untuk Parigi Motong. Apalagi duriannya Parigi ini terkenal di mana-mana. Sangat terkenal. Belum lagi ruang-ruang agribisnisnya, ada peternakannya, pertaniannya, horti dan lain sebagainya. Nah, terus Kosgoro masuk di mana? Nah, di Kosgoro ini kan ada pengusaha Kosgoro. Ada juga. Ada. Jadi dia ada organisasinya juga. Nah, memang usaha ini memang dibina oleh di provinsi, bukan di pemerintah, tapi teman-teman pengusaha Kosgoro yang ada di provinsi ini nanti bisa melirik ataupun nanti diklirkan, disinkronkan antara penguatan-penguatan pengusaha Kosgoro yang ada di Parigi Motong. Ini harus mendesain ini. Katakanlah mereka yang sudah punya modal besar, misalnya dalam ruang-ruang penguatan-penguatan distribusi horti, misalnya sayur mayur, beras dan lain sebagainya. Parigi ini punya potensi besar. Terus dia menjadi penyangga ibu kota negara. Nah, distribusi inilah yang coba dimanfaatkan oleh teman-teman Kosgoro melalui pengusaha Kosgoronya bisa membangun ruang. Nah, makanya saya kembali lagi bahwa Kosgoro harus bermitra dengan pemerintah. Minimal ketika ruang kemitraan ini disambung, diterima, nah kita meminta. Misalnya macam saya di Sigi, maaf, saya kembali ke daerah saya. Saya selalu membuka ruang-ruang kerjasama, membuka ruang kebersamaan. Artinya kalau ada pengusaha-pengusaha daerah yang bisa mendistribusikan, karena di Sigi kan tidak ada tambang, tidak ada hal-hal lain, yang ada hanya agribisnis. Nah, peluang ini kita manfaatkan, kita kerjasamakan. Bahkan kemarin ada peternak dari Kalimantan, saya sudah MOU, ada lahan 58 hektar kita berikan ke mereka, dan mereka sementara mengurus peternakannya, dan insya Allah harapan saya mereka akan menjadi penyuplai ternak nanti yang ada di Sigi
dibawa ke Kalimantan. Nah, kemudian seluruh suplai-suplai peternakan yang ada di Sigi ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa sendiri atau mencari orang. Mereka akan sudah menjadi mitra kami di sana, sehingga suplai ternak itu tidak lagi kita langsung bawa langsung Kalimantan. Berarti Langsung lebih ke mempermudah masyarakat. Ya, begitu. Nah, kemudian nanti mimpinya adalah ketika itu terjadi, ya saya punya mimpi bahwa sama dengan mimpi terhadap Parigi. Kalau itu ada, misalnya kita tidak lagi membawa daging hidup ke Kalimantan, tapi daging beku yang memang masyarakat di Kalimantan dan IMIP misalnya, kemudian Morowali misalnya, ini sangat membutuhkan. Bahkan kalau permintaan mereka itu, kalau untuk IMIP kemarin per hari itu 5 ton. 5 ton daging beku. Nah, mampukah kita menyiapkan itu? Belum mampu, karena tidak kontinu. Tetapi kalau itu di-manage dengan baik, diatur dengan baik, dikelola dengan baik, saya yakin bisa. Nah, alhamdulillah untuk Sigi, makanya tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa dapat, kami membangun rencana RPH modern. Harapannya RPH modern terkait dengan suplai daging tadi. Kami tidak akan mensuplai lagi daging hidup, tapi daging beku. Daging beku juga. Nah, itu seperti itu. Parigi punya potensi untuk itu. Ini juga menarik terkait dengan ini. Ternyata Kosgoro ini sangat dekat untuk masyarakat, dan kemudian bisa menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari potensi-potensi daerah juga, dan kemudian bagaimana tidak hanya menyediakan tapi melatih untuk para masyarakat untuk berinovasi juga. Ini terkait, saya rasa Kosgoro ini sangat rumit juga dan sangat susah untuk bagaimana mengelola semuanya. Bapak kan, ya bisa kita bilang Bapak sudah bupati 2 periode ini, Bapak Bupati Sigi. Cuman kenapa sih Bapak memilih lebih menyibukkan diri ke Kosgoro? Misal ini, kalau saya jadi bupati sudah di periode, ngapain lagi saya sibuk-sibuk untuk urus masyarakat yang di Sulawesi Tengah? Sebenarnya apa yang menjadi dasar pemikiran atau mungkin motivasi Bapak sehingga Bapak bisa mau berbuat kepada masyarakat secara umum, khususnya Sulawesi Tengah? Makasih banyak ini. Memang dalam proses perjalanan ini kan kebetulan kalau kebetulan menurut Emain Najib adalah kebenaran Tuhan. Betul menurut manusia, tapi benar menurut Allah. Mungkin itu falsafah itu. Jadi kebetulan saya jadi pimpinan daerah yang mungkin tidak lama lagi berakhir di masa jabatan ini, dan saya tidak ingin bahwa karir politik saya berakhir bias ketika berhenti selesai, tapi saya ingin mau mengabdikan diri kepada Sulawesi Tengah. Melalui Kosgoro ini ada jalan. Kosgoro menjadi media, Kosgoro menjadi jalan untuk itu. Misalnya membangun komunikasi, misalnya ke tingkat DPP ini kan banyak para anggota legislatif, bahkan menteri yang ada alumni, mereka adalah anggota Kosgoro. Misalnya sebut saja Zainuddin Amali, Menteri Pemuda Olahraga. Beliau adalah Beliau adalah pengurus besar DPP Kosgoro. Kosgoro juga beliau. Kosgoro. Kemudian begitu juga Wakil Menteri Perindustrian Perdagangan, anaknya Pak Teo Sambuaga, saya lupa namanya, Jerry Sambuaga, Wakil Menteri yang masih muda. Nah, beliau juga pengurus DPP Kosgoro. Begitu juga anggota DPR RI dari Partai Golkar, juga ketua DPP Kosgoro yang beliau juga masih muda, namanya Dev Laksono. Nah, mereka ini punya ruang-ruang kebijakan yang bisa bermitra dengan pemerintah pusat. Nah, saya membangun kebersamaan di ruang ini sehingga ada beberapa program yang coba kita mitrakan, kemudian bisa masuk ke titik bawah. Kebetulan saya jadi pemerintah, kita mengusulkan teman-teman ini yang menjadi media ke atas. Misalnya kemarin kita dibantu ada berapa pembangunan pasar. Dibantu bantuan suplai bibit. Bantuan-bantuan inilah coba saya manfaatkan ke titik bawah ke masyarakat. Artinya Kosgoro bisa menjadi jembatan untuk itu. Nah, berarti kayak lobby-lobby ke tingkat pusat untuk bantuan-bantuan untuk masyarakat, begitu Pak? Benar. Termasuk membangun ruang ekonomi juga seperti itu, karena Kosgoro juga di tingkat pusat itu terus menggalakkan penguatan ekonomi rakyat misalnya. Nah, ini yang memang apalagi pasca pandemi kemarin. Nah, di Sigi juga seperti itu. Nah, harapan saya tentunya ketika saya masuk di Kosgoro, karena saya sudah berhitung, andaikan di 2 periode ini kan pasti akan berhenti. Berhenti. Nah, dengan Kosgoro ini saya bisa lebih membangun ruang. Kan kalau di Partai Golkar kan ini spesifikasi, nanti orang terlalu curiga. Betul. Curiganya, padahal niatnya baik, tapi saya hanya ingin tidak mau benturan lah. Berarti lebih memanfaatkan Kosgoro sebagai media untuk pengabdian, Pak, seperti itu. Benar. Ini juga menarik, Pak. Saya mungkin terlepas dari Kosgoro, ada hal yang saya tanyakan ini mungkin sudah terlintas dalam pikiran sebulan atau 2 bulan berlalu itu, melihat Pak Bupati ini sedang menggaungkan spanduk atau mungkin di sosial media juga. Saya mau tanya langsung, mumpung masih ada langsung di depan saya, ada di studio. Sebenarnya untuk Gubernur, sebenarnya Bapak bagaimana ini cita-citanya ini? Saya dengar Bapak mau jadi calon gubernur, sama klarifikasi langsung ini bagaimana Pak? Makasih banyak. Jadi saya pikir sederhana saja. Setiap para pemimpin ataupun calon pemimpin punya mimpi.
tentu mimpi untuk mengabdikan dirinya kepada siapa saja khususnya masyarakat. Nah, di zaman kemarin Pak Gubernur kita Pak Longki Jambola kan Bupati Parimo 2 periode. Betul. Ketika dia 2 periode tidak mungkin dia berhenti. Dia masih ingin lagi mengabdikan dirinya untuk Sulawesi Tengah. Begitu juga Pak Wali Kota 2 periode, di periode kedua dia selesai, maju ke gubernur, dia gagal, masuk lagi periode kedua, dia bisa mendapatkan nilai kepemimpinan itu. Nah, tentunya mereka ini punya mimpi semua untuk mengabdikan diri. Nah, sebagai anak daerah, sebagai orang Lembah Palu, sebagai tentunya perwakilan dari Lembah Palu ya, karena Parigi juga sekalipun tidak terhitung, tapi dia menjadi bagian dari Lembah Palu karena di sini kan basis kultur Kaili, bukan berarti kita ini primordial, tidak. Tapi artinya ruang ini harus kita jaga. Nah, kami di sana ini ada berapa kader-kader potensi setengah, dalam hal ini kader Lembah Palu misalnya. Ada berapa, bukan hanya saya. Di situ ada berapa teman-teman. Nah, tentunya saya juga punya andil dan ingin mengambil andil ya, mengambil andil bagian dari pengabdian untuk Sulawesi Tengah. Ya, artinya bagian pengabdian untuk Sulawesi Tengah, saya punya mimpi juga untuk menjadi calon gubernur pasti. Ya, pasti. Nah, tentunya itu. Hanya saja mungkin saya dibatasi oleh ruang. Ruang apa itu? Ruang partai. Kenapa? Karena saya ini adalah anggota partai politik dari Partai Golkar. Tentunya saya tidak bisa mengambil sikap dan menyebutkan saya calon gubernur. Nah, tidak. Saya harus punya etika. Nah, sehingga saya mesti menunggu kebijakan partai politik Partai Golkar kira-kira mau didorong kemana. Nah, tentu ya saya harus menerima amanah Partai Golkar apapun dan kemanapun. Misalnya mau disorong ke 01, 02 atau apapun, tapi dalam proses ini saya harus berjalan dulu. Karena semua kebijakan itu sama Partai Golkar, bukan ke kami. Nah, namun saya tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa saya akan menjadi calon gubernur atau wakil gubernur dari Partai Golkar, karena yang menentukan ini partai nantinya. Tetapi secara pribadi dan keinginan untuk mengabdi kepada Sulawesi Tengah, insya Allah saya ingin maju juga menjadi calon gubernur. Kita doakan saja. Amin, semoga amin, Bapak bisa dulu. Ini tertarik terkait dengan pengabdian untuk masyarakat kan. Kalau pemahaman anak muda ini, pengabdian kan banyak cara untuk mengabdi untuk masyarakat. Sebenarnya apa yang menjadi ketukan pikiran Bapak berpikir tiba-tiba saya jadi gubernur untuk bisa mengabdikan apa yang menjadi landasan pikiran utama Bapak sebagai bupati 2 periode ini di Sigi sana, kemudian tiba-tiba Bapak ingin melajukan karir politik sebagai gubernur, ini apa yang menjadi dasar pikiran Bapak sebenarnya sampai Bapak bisa? Makasih banyak. Sebenarnya sama dengan pikirannya Pak Longki, orang tua kita Pak Cudi. Namun tentunya saya sebagai bupati 2 periode ada hal-hal yang masih perlu kita selesaikan, masih perlu kita dorong dan kita bangun di Sulawesi Tengah ini. Nah, saya ingin ide, cita-cita, gagasan-gagasan yang ada sama saya tentunya saya ingin abdikan di dalam program. Insya Allah, dan apabila kalaupun insya Allah andai kata saya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan partai menginginkan itu, mendorong itu, dan Allah memberikan rahmatnya, tentu ada berapa ide-ide yang coba saya akan dorong dalam. Pertama, di masyarakat kita ini kan Sulawesi Tengah khususnya dan kita semua, angka kemiskinan ini sangat luar biasa. Nah, tugas negara adalah pertama tentu ada 3 kalau tidak salah, artinya mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan kesehatan serta kesehatan masyarakat. Nah, ini ideal. Nah, ruang-ruang ideal inilah harus kita masukkan di dalam. Nah, di dalam ruang-ruang ini misalnya pasca bencana, pasca pandemi, dalam pemulihan ekonomi ini masyarakat begitu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, saya punya mimpi bahwa sebenarnya uang APBD kita ada, ditambah lagi CSR dari perusahaan-perusahaan itu besar. Kenapa tidak ruang ini kita lakukan? Terus pertanyaannya, apa bisa? Nah, saya sudah melakukan di Kabupaten Sigi. Ya, misalnya, ini skop kecil ya. Di Kabupaten Sigi itu yang sangat terbatas APBD-nya, tapi saya coba untuk mendorong ini. Misalnya, masyarakat mau meminjam uang di bank, begitu ribet dengan bunga begitu besar, begitu ribet dengan potongan tengkulak kalau di luar bank ya. Nah, saya mencoba menyisipkan 2 miliar. Nah, insya Allah ini langkah awal percobaan di tahap awal, dan insya Allah ke depan setelah ini kalau tidak ada pemotongan lagi mungkin sekitar 6 miliar. Apa yang dilakukan? Memberikan KUR 0%. KUR 0% ini kredit usaha rakyat 0%. 0%-nya ini masyarakat yang meminjam tidak diberikan beban bunga. Bunganya ini ditanggung oleh Pemda. Kita mensuplai uang situ 2 miliar misalnya. Kemudian pokoknya dibawa dibiayai oleh
peminjam itu sendiri. Nah, peminjam yang saya maksud, pengusaha saya maksud ini kan dalam arti luas. Misalnya pengusaha dalam bentuk bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro kecil menengah. Nah inilah ya pinjamannya ya kalau di Sigi kan rata-rata 5 juta, 10 juta, 15, 20 sampai 25 juta. Ketika mereka meminjam uang ini, ada seleksi yang dilakukan oleh dinas dan bank nantinya. Nah, masyarakat tidak terlalu terbebani dengan bayar pembiayaan bunga ini. Bunganya. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengabdikan diri. Nah, kemudian di kita di Sulawesi Tengah ini kan tentunya sangat-sangat potensi dengan masyarakatnya kita. Artinya jiwa-jiwa kepemimpinan dan pengabdian kita di Sulawesi Tengah sebenarnya ini sangat luar biasa. Hanya saja kita lihat seberapa besar orang-orang kita yang misalnya masuk di Akabri misalnya, sekolah-sekolah kepemimpinan dan lain sebagainya, sangat-sangat terbatas. Nah, ya saya punya mimpi dalam ruang-ruang pencerdasan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa tidak ada anggaran kita minimal ya satu daerah nggak usah banyak. 5 orang saja kali 10, 50 orang per tahun misalnya. Kita sekolahkan, kita kerjasamakan yang sekolah taruna misalnya. Ini kan penguatan ini, pengkaderan. Ketika mereka selesai 3 tahun, ada testing Akabri, ya minimal bukan mereka ini prioritas, tapi ruang peluang mereka untuk menjadi pimpinan ke depan, masuk di angkatan darat, kepolisian dan sebagainya, ini terbuka. Nah, Pemda membiayai di sini. Sekolahnya kita biayai. Ini gagasan-gagasan. Kemudian ada hal satu lagi terkait dengan, minta maaf ya saya tidak saklek dan sekuler, tapi ini perlu dipikirkan. Artinya ketakutan negara terhadap pemahaman kiri dan lain sebagainya ini perlu kita antisipasi. Siapa yang bisa membentengi ini? Hanya akhlak manusia dalam bentuk agama. Nah, agama itu menjadi benteng terakhir dari semua ini. Nah, misalnya terlepas dari persoalan narkoba, terorisme dan lain sebagainya, tapi persoalan agama itu sendiri, misalnya minta maaf saya tidak mendiskreditkan ini, khususnya kita Muslim kan terjadi perbedaan pandangan biasanya. Biasanya sesama umat Muslim saling menjelek-jelekan. Saya tidak perlu siapa menyebut bid'ah dan lain sebagainya, tapi ini kan tidak perlu kita bangun ruang ini. Tapi sebagai pimpinan daerah saya harus melihat ini harus kita bentengi memang. Nah, makanya di Sigi saya sudah lakukan. Sudah dilakukan. Pertama, 10 putri 10 putra saya dorong sekolah gratis di pesantren. Diakomodir oleh pemerintah. Pemerintah yang bayar biaya semua, tapi orang-orang tidak mampu. Setelah itu di tahun ini saya mulai, mereka sudah tamat semua. Insya Allah tahun ini ada 10 orang yang kita kirim ke Hadramaut testing kerjasama dengan Al-Ahgaf, kerjasama untuk apa ini? Membangun, membina mental karakter keagamaan mereka. Sehingga mereka inilah nanti yang akan menjadi pilar, akan menjadi senjata, akan menjadi benteng di tanah air kita, khususnya Sigi dulu. Nah, kenapa tidak program ini kita dorong wacanakan lagi ke titik yang paling besar di dalamnya, untuk pengabdian ini. Saya pikir itu, sehingga persoalan-persoalan keagamaan itu bisa diluruskan dan kita tidak saling mencela, menjelek-jelekan. Betul. Insya Allah seperti itu. Berarti Sigi sudah melakukan beberapa program-program itu, Pak. Ini juga tertarik. Saya juga mungkin orang Parigi asli nih, Pak. Saya juga ke Sigi jarang-jarang. Kebetulan saya juga wartawan, Pak. Saya juga punya wartawan juga di Sigi. Jadi sedikit informasi Sigi perkembangan juga saya tahu. Dan ini juga saya menarik terkait dengan Bapak Irwan Lapate nih. Lagi 1 tahun 2 tahun kemarin ini Bapak lagi gencar disebutkan di mana-mana. Sebenarnya ini masih banyak yang belum tahu ini. Pak Irwan Lapate ini sebelum jadi bupati, sebenarnya basicnya ini apa, Pak? Makasih banyak Indah. Jadi saya pertama tentu sama seperti masyarakat biasa, sekolah juga pernah. Kemudian tamat di Universitas Tadulako, menamatkan sampai S2. Nah, dalam proses itu saya pernah bekerja di instansi pemerintah di Kabupaten Donggala. Pernah jadi ASN berarti, Bapak? Jadi ASN. Singkat cerita, saya pernah menjadi kepala Badan Kepegawaian Daerah selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Kemudian menjadi kepala Dinas Pendidikan 1 tahun 2 bulan. Kemudian karena hal-hal yang berkaitan dengan persoalan politik dan kita dilibatkan, sebenarnya tidak perlu. Akhirnya saya menjadi staf ahli. Tapi saya pikir bukan itu menjadi sebuah kehancuran, tapi ini menjadi sebuah keberuntungan karena saya berpikir kalau saya di staf ahli seperti ini, saya masih punya ide, punya gagasan, punya keinginan untuk membangun daerah. Terus kalau saya di sini terus saya akan mati, tidak akan bisa improvisasi untuk melakukan program-program. Nah, saya di tengah-tengah situasi seperti ini, saya coba karena memang sudah lama bergerak di bidang sosial dengan teman-teman, membentuk forum pemekaran bersama-sama teman-teman, bagian dari forum komunikasi pemekaran Kabupaten Sigi, membentuk forum masyarakat Sigi, forum Madani dan lain sebagainya. Sehingga saya coba untuk mengabdikan diri kepada Sigi. Alhamdulillah pada periode itu saya terpilih menjadi pimpinan daerah. Sehingga
Alhamdulillah program-program dan apa-apa yang saya rasakan pada saat itu, misalnya begitu sulitnya para petani menerima bantuan-bantuan alat. Iya. Mereka menerima bantuan alat itu hanya mereka-mereka yang dekat dengan pemerintah, Iya, yang iya, iya. orang-orang baku Betul. tahu orang Hanya istilahnya. buku kanal saja. Nah, tapi ini saya coba bangun dan buat image itu tidak ada bahwa semua petani berhak dalam bentuk kelompok yang kita SK-kan. Iya. Peternak, hand tractor, gratis semua yang kita berikan. Termasuk kesehatan itu. Kesehatan itu ya memang benar, kesehatan gratis itu ada. Kesehatan gratis itu ada, tapi bayarnya pemerintah. Nah, Oh ya. misalnya ada yang pakai BPJS, tapi ada sebagian yang tidak dapat BPJS. Iya, Nah, betul, betul. yang tidak dapat BPJS inilah yang kami ditanggung oleh Pemda Sigi, itu 6 miliar uangnya. Ya. Terus mereka yang berobat misalnya, yang sudah sangat sakit parah dan lain sebagainya, ini dibiayai oleh Pemda. Berapapun itu dibiayai Pemda. Tidak diberikan. Tidak ada kategori khusus. Tidak ada. Jadi khusus siapapun dia. Siapapun Tapi dia. mereka yang tidak punya kartu BPJS. Iya. Nah, kemudian sekarang kita sudah tingkatkan lagi bahwa namanya kartu Masagena. Kartu Masagena itu sudah kita tingkatkan lagi menjadi kartu ATM Bank BNI. Oh, Jadi iya, uang iya. kartu itu kosong, tapi uangnya itu besar. Maksudnya ketika digesek untuk pribadi tidak ada. Tidak ada. Tapi ketika digesek untuk yang sakit, Yang berobat. berapapun nilainya, mau jutaan pun dinilainya, mau 100 juta, 200 juta, bisa dibayarkan. Iya, iya. Itu kehebatan. Berarti partai. di Sigi sudah mulai dibangun. Bahkan sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah. Kita harapkan semoga Ya. nanti di Kenapa provinsi ada juga program nilai-nilai begitu, itu kita tidak terapkan ke depan setengah. Ya, setuju. Bisa. Saya sangat setuju, Pak. Bisa, Apalagi bisa. masyarakat kita yang belum tercover, apalagi daerah Parigi Motong kan Banyak. panjang, apalagi Insya Allah. pedalaman. Semoga Insya Allah. nanti pemerintah provinsi bisa ambil contoh juga terkait program Masagena ini, Pak. Ini juga terkait Parigi Motong, Pak. Kan Parigi Motong ini jadi primadona di mana-mana. Banyak Iya. yang berbicarakan soal Parigi Motong, bagaimana Iya. jumlah DTKS, Benar. data pemilih juga Iya. besar, bagaimana potensi daerah juga besar, mulai dari tambang tadi yang Bapak Iya. sebutkan, perkebunan, pertanian, peternakan. kelautan, peternakan, dan melihat Parigi Motong sebenarnya. Saya mau menanyakan sedikit sama Pak Irwan terkait Parigi Motong. Iya. Kalau disebut Parigi Motong, yang terpikir di pikirannya Bapak ini apa sebenarnya kalau Iya. melihat Parigi Motong ini? Benar. Saya ketika disebut Parigi Motong langsung tergambar bahwa pertama potensi Parigi Motong itu besar. Iya. Ya, itu yang pertama tergambar. Yang kedua, saya bersyukur Parigi Motong ini budayanya, ya, keramatamahannya dan lain sebagainya pun memang rata-rata kalau yang saya tahu kultur Parigi ini keras. Iya. Keras. Iya. Tapi sifat ramah tamahnya, menerima orang itu yang sangat luar biasa, sehingga itu yang saya tidak pernah lupa. Maksudnya ketika saya datang, ya kalau kita datang kan pasti juga harus baik. Iya, betul. Nah, masyarakat itu lebih 2 kali lipat dari apa yang kita sampaikan. Misalnya Iya. ketika kita baik, mereka lebih baik lah ya. Ini yang saya tidak bisa lupa di sini. Iya. Walaupun watak di sini keras dan saya Iya. tahu. Kita keras kalau orang datang ke BBN, mungkin kita Iya, keras, Pak. Ya. banyak Kita akan sambung. banyak teman-teman di sini juga ya. Oh ya, berarti Bapak sudah merasakan ini bagaimana Iya. masyarakat Parigi Bahkan Motong. saya merasakan ya saya sudah seperti orang Parigi Motong. Maksudnya begini, di Parigi Motong ini kan ada juga keluarga di sini. Oh, ada keluarga Ya, juga. keluarga dari dari ada om yang kawin dengan Oh, keluarga sini. iya. Jadi sudah seperti Berarti Bapak keluarga. sudah mulai Insya Allah, menyesuaikan diri insya Allah. dengan masyarakat Parigi Motong. Amin, amin. Ini sangat menarik ini, cuman Iya. mungkin kita dicukupkan oleh waktu ini, Pak. Makasih. Saya rasa mungkin ini bukan podcast pertama saya ini dengan Insya Allah, Bapak, nanti masih kita ada ketemu. kedua, ketiga, Siap, atau bisa. mungkin Bapak bisa undang saya ke Sigi, Bisa, kita bisa. podcast di Nanti Sigi. kita teleponan. Oke, teman-teman, Parigi Podcast sangat jelas rinci Iya. terkait dengan bagaimana cita-cita dari Pak Irwan, kemudian nanti tujuan ke depan, kemudian bagaimana program-program yang ada di Sigi Iya. yang sedang direalisasikan, kemudian dari Kosgoro juga ternyata sangat erat kaitannya untuk Iya. masyarakat, Pak ya. Semoga nanti ini bisa berkelanjutan, kita berdiskusi lagi terkait Kosgoro, Pak, dan kemudian program-program menarik dari Sigi kita bicarakan lagi, Pak ya. Amin. Semoga makasih. nanti Bapak bisa menyempatkan waktu lagi. Oke, Insya Allah selalu. teman-teman, Makasih. sebelum saya akhiri nih, Iya. Pak, mungkin sedikit pesan-pesan atau mungkin apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkhusus yang ada di Parigi Iya. Motong dan Sulawesi Tengah secara umumnya, apalagi untuk teman-teman Kosgoro yang ada di tiap kabupaten. Iya, makasih. Jadi mungkin yang paling pertama dari semua ini adalah yang paling penting khususnya untuk pemerintah. Saya sebagai pemerintah tentu kita harus lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, dan tentunya harus merealisasikan apa yang kita lihat dan kita dengar. Iya. Yang terkait dengan persoalan-persoalan masalah kerakyatan. Oh iya. Itu yang paling penting. Yang kedua, sebagai masyarakat yakin mereka memang bukan tidak tahu, mereka kurang banyak tahunya ketika kita tidak sampaikan dan sosialisasikan terkait dengan program-program. Dan masyarakat kan hanya tahu bahwa uang itu di pemerintah itu banyak, tapi Iya. tidak sedikit juga uang itu yang memang sangat terbatas, sehingga masyarakat perlu diberitahu. Harapan saya kepada masyarakat tentu mari selalu membangun komunikasi, membangun kerjasama, jalin silaturahim dengan pemerintah, dan tentu pemerintah juga harus lebih membangun komunikasi dan silaturahim, karena
ketika apapun yang ada, semua persoalan yang ada, ketika komunikasi buntu, semua akan menjadi buntu. Iya, Yakin, betul. yakin. Persoalan apapun dalam pengambilan kebijakan, dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program, ketika komunikasi ini buntu, semua ini tidak akan berjalan. Jadi pentingnya komunikasi harus dibangun. Wajib pemerintah untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, dan masyarakat juga mungkin saya berpikir yakin masyarakat Parigi pasti positive thinking untuk semua yang ada ini. Iya. Karena tidak semua, dan yakin pemerintah tidak akan pernah mencelakakan masyarakatnya. Iya, betul. Terus membangun kebersamaan, terus membangun kebaikan, terus membangun silaturahim. Insya Allah saya yakin Parigi Motong akan lebih baik lagi dari hari ini ke Iya, depan. amin. Kita doakan bersama semoga Amin, Parigi amin. Motong bisa kembali seperti dulu dan lebih maju lagi daripada yang Amin, sebelumnya. amin, Dan amin. kemudian doa juga untuk Bapak semoga nanti bisa terpilih. Amin. Ini semoga nanti Bapak juga pas terpilih tidak lupa Parigi Podcast Amin, juga. amin. Oke, teman-teman Parigi Podcast, saya rasa cukup sekian diskusi kita, sangat singkat, mungkin nanti ketemu di video selanjutnya mungkin karena kita akan Makasih. diskusi podcast kedua. Makasih Oke, banyak. teman-teman Parigi Podcast, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa disukai, di-share juga ke teman-teman Anda dan juga dibagikan ke seluruh grup-grup yang ada di WhatsApp Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.